doktif diam, tapi sekarang saatnya doktif untuk lebih keras, ya. Untuk kalian yang hanya pandai berbicara, menuduh tanpa ada bukti, ya siap-siap aja doktif laporkan. Dan doktif gak akan bosan ya untuk melaporkan. Doktif versus Richard Lee. Di tengah huru-hara industri kecantikan Indonesia, sosok dokter detektif alias doktif menjadi salah satu sorotan di tengah pusaran badai. Dengan ciri khas topeng yang selalu ia kenakan untuk menjaga anonimitasnya, doktif menyuarakan perlawanannya terhadap produk kecantikan yang diduga tidak aman. Kehadirannya makin mencuri perhatian usai perseteruannya dengan Dr. Richard Lee, sosok yang juga dikenal sebagai pelawan produk kecantikan abal-abal sekaligus influencer di Indonesia. Berawal dari perbedaan pandangan terkait penyampaian edukasi kepada masyarakat, keduanya pun akhirnya berkonflik. Salah satu akar permasalahan adalah investigasi doktif terhadap produk DNA salmon milik Richard Lee. Kemudian menjadi subjek kritik tajam setelah ditemukan adanya dugaan praktik repacking, bahkan kualitas produknya ikut dipertanyakan. Perseteruan di antara keduanya pun semakin memanas, bahkan hingga berujung aksi saling lapor ke jalur hukum. Melaporkan DRL atas pelanggaran kode etik diduga dilakukan oleh beliau beberapa waktu yang lalu. Dan laporan ini ditindaklanjuti oleh LBH Kesra. Hari ini, pagi ini, laporan doktif sudah diterima oleh MKEK. Yang nggak boleh itu melakukan penjualan produk yang sebenarnya tidak ada isinya A, tapi dibilang ada isinya A untuk menaikkan harga. Itu nggak boleh sama sekali. Bukan cuma dokter sebenarnya, semua pedagang juga nggak boleh. Apalagi seseorang dengan profesi dokter. Nah, dok, yang juga doktif tanyakan, apakah karena dokter ini merupakan public figure yang dikenal sebagai seorang edukator yang sering memberikan informasi ke masyarakat, apa sih produk abal-abal itu seperti apa? Ternyata beliau menjual produk yang memang tidak ada komposisi atau izin edarnya sudah dibatalkan. Nggak apa-apa, aku ikutin semua prosedurnya dengan baik saja. Kalau diundang aku pasti akan datang. Dan melaporkan dokter juga kan itu di Polres gimana? Nanti diupdate oleh pihak kepolisian saja. Aku nggak mau banyak ngomong. Nanti biarkan semuanya berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku saja. Tapi alasannya apa sih penyebabnya sampai melaporkan dokter gitu mungkin dari dokter? Aku punya alasan pribadi dan untuk saat ini aku nggak mau share terlalu banyak. Sekali lagi aku balikin ke hukum, ke pihak penyidik, nanti semuanya sesuai dengan hukum yang berlaku saja. Kalau memang aku salah, ya biarkan aku pertanggungjawabkan. Kalau misalnya memang aku benar dan juga pihak yang sebelah sana salah, biarkan pihak yang wajib saja yang memutuskan. Jadi semuanya fair daripada perang opini, ribut, huru-hara, aku males ya. Jadi untuk pelapor itu doktif lihat dari aduan-aduan yang doktif baca di medsos, ya. Jadi cukup banyak. Dan untuk produknya itu kan ada beberapa yang memang sudah disita, diambil oleh Badan POM. Dan ada juga produk yang izin edarnya sudah dibatalkan, tetapi masih beliau edarkan. Baru kemarin yang sempat juga heboh oleh sepasang suami istri ya, DRL dan istrinya. Sementara itu sudah dipastikan nomor NA-nya dibatalkan. Jadi jangan ada lagi perdebatan di medsos bahwa produk itu masih ada NA-nya, bla bla bla. Sudah dibatalkan per 31 Desember 2024. Ya, jadi untuk DRL dan para teman-temannya, tolong ya didengarkan ya. Produk yang kamu jual di tanggal 10 Januari 2025 yang dijual oleh istri DRL itu adalah produk yang tidak memiliki izin edar. Intinya apa? Produk tersebut ilegal.
Ya, aku nggak ada masalah sih di review. Apapun itu karyaku, mau di review, mau dikomentarin, aku nggak ada masalah. Cuma aku pengennya kayak gini ya. Kalau kita nge-review, komentarin, jangan ada tendensi jelek. Kalau misalnya, aku nggak ada masalah, aku kan tukang review. Jadi kalau misalnya di review boleh nggak? Boleh. Tapi yang jelas jangan ada tendensi. Kalau kamu 78 kali kontenin orang itu namanya sudah tendensi. Kalau kamu setiap hari kontenin orang itu sampai ke hal-hal pribadinya, itu namanya tendensi. Tapi kalau kamu nge-review produknya, ini jelek, ini kurang bagus, ini packagingnya kurang cantik, ini dalamnya kurang bagus, nggak ada masalah, aku nggak sakit hati sedikit pun. Silakan, ini bagus, ini jelek, ini kurang, ini sangat bagus, nggak apa-apa. Bagiku sama saja. Kalau jelek aku akan buat lebih bagus, kalau bagus aku akan buat lebih bagus lagi. Yang penting nggak ada tendensi, itu aja sih. Tapi dok, ini kan dunia skincare ini sedang tidak baik-baik saja ya. Bisa dibilang ini kan sampai ke ranah DPR juga sudah atensinya tinggi nih. Menanggapinya seperti apa dok? Menanggapinya, kalau sudah kayak gini, sepertinya biarkan hukum dan pihak berwajib sajalah yang yang memutuskan ya. Saya nggak mau kebanyak komentar lah, nambah rame nanti, nambah ribut. Biarkan pihak berwajib saja yang ngurusinnya. Mungkin ada beberapa kosmetik yang berbahaya mungkin. Nah itu gimana dok? Ibaratnya Kalau kosmetik yang berbahaya kita berantas, sudah jelas. Kalau kosmetik yang berbahaya kita berantas. Doktif versus Sheila Sokya tidak berhenti sampai di situ saja. Doktif juga diketahui berseteru dengan pengusaha skincare Sheila Sokya. Akar permasalahan bermula saat Doktif melakukan review terhadap produk milik Sheila di sosial media. Merasa dipermalukan dan nama skincare-nya tercoreng karena dianggap masih menjual produk berbahaya, Sheila Sokya pun geram. Dia bahkan sempat melabrak Doktif saat sedang melakukan siaran langsung. Setelah kejadian tersebut, Doktif langsung mengambil langkah tegas dengan melaporkan kejadian itu ke Polda Metro Jaya. Dia menuding Sheila melakukan pemaksaan dan ancaman. Sementara itu, Sheila yang juga melaporkan ke kepolisian mengaku bahwa dirinya sudah sempat beberapa kali meminta maaf kepada Doktif. Ia bahkan memperbaiki berbagai kesalahan dalam produk yang dijualnya. Namun nyatanya Doktif masih terus menyerang menggunakan klaim yang tidak seharusnya. Jadi kemarin waktu kita ke Polda khususnya untuk melaporkan kasusnya Doktif ini ya, karena saya memang sangat dirugikan. Yang kedua temannya juga di seputaran ini aja yang nggak bisa kita sebutkan namanya. Semuanya kita tidak sebutkan namanya. Satu Doktif, yang satu temannya. Itu aja. Mas Sheila boleh tahu statement apa yang dari Doktif yang mungkin merasa dirugikan? Yang sangat merasa dirugikan yang berkali-kali ya, karena Doktif ini menurut aku sekarang itu udah di titik tidak wajar ya. Awalnya itu dia menyerangnya itu bukan hanya dari sisi skincare aja, dari personal, dari travel udah, skincare udah, terus sekarang beralih ke fashion. Dari segala sisi dia udah menyerang. Menurut aku ini sudah nggak wajar lagi. Terjadinya ini sebelumnya saya minta maaf juga karena kemarin sempat terjadi keributan, huru-hara yang bikin masyarakat kenapa begini, itu udah di titik yang kayak aduh ini apa sih, dan saya penasaran juga karena yang dia review itu Gak saya jelas. merasa itu bukan produk saya, yang apalagi warnanya masih bening banget. Kalau namanya hidroquinone, kalau misalnya udah bertahun, apalagi hampir 2 tahun, itu menghitam. 4 bulannya aja udah hitam. 4 bulan aja udah menghitam, tapi saya lihat pas dia review itu masih putih bersih bening. Jadi saya penasaran itu dapat produknya dari mana. Jadi kalau saya mendapatkan itu produk itu dari mana ya, pasti saya akan melaporkan ke BPOM karena mereka udah membawa-bawa nama SS yang sangat merugikan. Yang saya lakukan pertama itu adalah melaporkan ke BPOM, tapi mereka kan sampai detik ini mereka itu di reseller. Saya ingin menjelaskan, tadi press release sudah kami sampaikan bahwa ini ada seorang yang berperan melebihi dari BPOM ya, yang seorang yang tidak berwenang dan tidak punya kapasiti apapun untuk mereview skincare seseorang.
Dan jika misalnya ada suatu skincare atau ada produk pengobatan atau produk apapun yang melanggar, itu bisa langsung lapor ke BPOM, di mana BPOM itu ada penyidiknya khusus yang akan diproses secara pidana. Jadi alhamdulillah hari ini kita menyelesaikan pemeriksaan ya berita acara tersebut. Jadi kita menceritakan kronologisnya seperti apa beserta dengan 2 saksi ya. Kemarin itu Teteh dan juga sopirnya Dok. Jadi di sini sebenarnya sih Doktif ingin meminta transparansi ya, ini meminta kejelasan tentang proses yang terjadi kemarin itu ya, dari pemeriksaan yang kemarin itu. Karena sebenarnya apa sih yang terjadi gitu di proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Karena Doktif merasa ada kejanggalan, ada keanehan ini gitu. Ada beberapa step yang kita ngomongnya ya, gampangannya terjadi, Doktif merasa ada kriminalisasi. Jadi jangan sampai kasus ini dimanfaatkan oleh para owner skincare nakal untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, atau mungkin dari aparatur negara ya, yang mungkin ada oknum-oknum tertentu yang ingin memanfaatkan situasi ini gitu. Sampai kapan sih para owner skincare nakal atau para mafia skincare yang saat ini cukup berkembang di masyarakat bisa berkuasa di negara kita? Ini sebenarnya hukum ini miliknya siapa sih? Miliknya para mafia skincare atau milik negara Republik Indonesia? Kalau dulunya saya menghubungi dia duluan untuk meminta maaf. Untuk meminta maaf, untuk tabayun, kalau saya ada banyak salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Pokoknya kita komunikasi terus. Pokoknya apa yang Doktif minta itu saya lakukan. Katanya jangan jual barang ini, jangan saya jual, jangan jual ini, jangan ini. Bahkan untuk meminta maaf klarifikasi ke media, saya minta pendapat dia juga. Saya minta, Dok gimana kalau saya melakukan klarifikasi permintaan maaf? Dia bilang, jangan dulu, ini lagi panas. Oke, saya nggak lakukan. Tiba-tiba disuruhnya, Sela kamu sekarang naik ya, minta maaf. Jadi hidup saya ini selama ini tuh disetirin. Mungkin teman-teman media nggak tahu, disetirin. Jadi aku nurut terus nih, apa permintaan dia nurut. Jadi aku perbaiki semuanya, apa yang salah, mungkin ada ini yang salah. Oh perbaiki, ini ada yang salah. Bahkan sampai di etalase saya ya. Di etalase saya misalnya ini serum begini, saya tampilkan hasil uji labnya. Jadi saya udah berbenah sampai di titik berbenah. Apa yang salah semua saya perbaiki. Jadi kalau terus-terusan diserang, saya juga bingung gitu loh. Bingung, ini saya harus bagaimana lagi ya? Itulah, jadi Doktif pengen sebenarnya kasus ini dikawal oleh masyarakat yang emang menginginkan keadilan, bukan penggiringan opini. Kan sekarang yang menang itu di masyarakat penggiringan opini luar biasa. Gitu. Sampai akhirnya yang selebgram apalah, ngomong apalah, ini apalah gitu. Jadi sekarang Doktif berpikir setelah tadi diskusi, udah deh kayaknya nggak usah dipedulin, yang penting kalau misalnya emang sudah arahnya ke fitnah, kita laporkan saja untuk supaya berhenti gitu. Karena ya harus ada efek jerak dong. Gitu, yang fitnah ini kan mungkin mereka berpikir nggak dapat apa-apa ya, atau mungkin Doktif nggak berani melaporkan. Ya lebih baik Doktif laporkan agar terbuka semuanya. Doktif versus Reza Gladys. Dr. Reza Gladys, salah satu pemilik brand dan klinik kecantikan, juga tak luput dari perseteruan panas dengan Doktif. Semua bermula dari laporan polisi yang diajukan oleh Reza pada Desember 2024. Ia mengaku merasa dirugikan oleh konten review skincare yang dibuat oleh sang konten kreator. Tidak hanya Doktif, laporan tersebut juga menyeret Nikita Mirzani yang belakangan diketahui ikut terlibat dalam polemik tersebut. Namun alih-alih gentar, Doktif justru melaporkan balik Reza ke polisi dengan dugaan pencemaran nama baik. Walaupun ada laporan ini, Doktif tidak pernah mundur dari persoalan. Mereview. Tetap. Karena Doktif adalah sekali lagi
Doktif itu sekarang ya, Doktif itu kan baru di dunia permedsosan ya Teh ya. Betul Rocky ya Dok ya. Kita semua baru mengenal ya, baru masuk ke dunia permedsosan. Di sini Doktif cukup kaget pada saat Doktif berbicara ke media. Itu buzzer-buzzer yang menyerang Doktif dengan kata-kata, oh itu panik. Doktif terlihat panik. Tapi kalau nggak bicara dibilang apa? Takut. Ini bener-bener Doktif itu baru banget. Tapi apa yang Doktif lakukan itu semuanya by data, ya. Dan Doktif itu sebagai seorang konsumen, jadi jangan nanti masyarakat yang nggak suka sama Doktif bilang ini Doktif selalu berlindung di balik undang-undang. Dokter kita kan masyarakat Indonesia dilindungi oleh undang-undang, jadi nggak ada yang salah. Tapi yang Doktif lihat selama ini yang menang adalah penggiringan opini, itu yang akan menang. Dan Doktif demi Allah tidak pernah menggunakan jasa buzzer sekalipun. Ya, jadi Doktif melihat sekarang mereka ini ya diduga menggunakan jasa buzzer yang luar biasa akan menggiring opini publik. Menurut laporan kami, LP kami di LP 7355 tanggal 3 Desember itu ada 3 orang. Tapi yang pasti niat klien kami adalah bukan untuk menutup-nutupi kejelekan produknya, bukan. Tetapi hanya dia kan public figure. Iya kan? Contoh seperti ini. Kalian pasti pernah dengar kalau klien kami dibilang itu flexing lah dan sebagainya. Itu kan sama aja menjelekan itu. Terganggu dong klien kami. Jadi bukan menutup-nutupi tentang persoalan produknya itu tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau tidak sesuai dengan ketentuan, laporin aja gitu. Ya, jangan review di medsos. Nah, ini kan metode-metode yang mengarah kepada tindak pidana 368 tadi. Seperti itu dia. Kalau dibilang tidak jujur, saya belum berani memastikan itu. Tetapi itu adalah perbuatan melawan hukum. Karena apa? Reviewer dengan bahasa narasi overclaim itu tidak ada di dalam peraturan BPOM. Yang ada adalah tentang klaim teknis kosmetika, ya, di dalam peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022. Tidak ada yang istilah namanya overclaim. Melaporkan seseorang ya yang berhubungan dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Itu terlapornya kita nggak bisa sebutin secara lengkap ya. Inisialnya R dengan profesi tenaga medis. Ya, udah itu aja ya. R. Karena sebenarnya Doktif itu pengennya diam, ya, nggak pengen meladeni. Tapi kok Doktif lihat kayak bola liar, semakin melebar kemana-mana. Semakin Doktif diam, dibilang Doktif panik lah, takut. Tapi kalau Doktif melapor kan dibilangnya, oh kayak nggak ada kerjaan, nggak ada ini. Tapi Doktif sebagai warga negara yang taat hukum, ya, kalau misalnya boleh ngelabrak sih pengennya ngelabrak aja gitu ya, biar cepat selesai gitu kan. Tapi ini kan negara hukum gitu, jadi ya satu-satunya jalan untuk menuntut keadilan ya Doktif datang untuk melaporkan seperti itu ya. Bukti apa aja yang dibawa? Buktinya sih udah cukup banyak sih, insya Allah ya, insya Allah ada sangat jelas. Elektronik ya, bukti elektronik karena melalui sarana elektronik. Ya, sarana elektronik ya. Dan ada beberapa saksi juga nantinya. Iya, ada saksi. Minimal 2 ya. Dokter PPK ini ada hubungannya sama pemanggilan saat kemarin yang bersama Nikmit? Ada nggak ya? Ya seputaran itulah. Yang penting ya seputaran itulah. Jadi sebenarnya nggak jauh ya sebenarnya ya, hanya berputar seputar itu aja. Cuman untuk menghentikan ini, jadi saran Doktif untuk para masyarakat ya, atau yang nggak ngerti apa-apa, atau yang cuman mendengar katanya lebih berhati-hati di dunia medsos. Ya, karena sekarang Doktif sudah nggak mau lagi diam. Selama ini Doktif diam, tapi sekarang saatnya Doktif untuk lebih keras. Doktif versus Dennis Caryasta. Selain dengan para pengusaha skincare, Doktif nyatanya juga berseteru dengan sejumlah konten kreator. Salah satunya Dennis Caryasta yang bahkan melaporkannya ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pencemaran nama baik. Kasus ini bermula dari pernyataan Doktif di media sosial yang menuding Dennis menerima bayaran sebesar 100 juta rupiah dari seorang berinisial R untuk menjadi buzzer. Ia juga mengungkapkan kemarahan lantaran Doktif dianggap menyeret anaknya dalam permasalahan tersebut. Dennis menegaskan bahwa perkaranya dengan Doktif ke jalur hukum agar menjadi pelajaran bagi pihak yang menyebarkan fitnah.
Dah. Nih. Hari ini habis melaporkan orang. Siapa yang dilaporin? Doktif yang dilaporin karena fitnah, terus gue dituduh jadi buzzer, dituduh jadi buzzer, dibayar 100 JT guys. Padahal gue udah ngarep banget guys, jangankan 100 juta, sampai 50 juta pun gue terima kalau misalkan beneran ada. Masalahnya dikasih enggak, cair enggak, tapi diomongin, di post-post, terus diomongin sama dia. Terus yang paling gue enek, lo tau apa? Si Doktif ini menurut gue sih dia nggak pantas sih, apalagi dia ngakunya sebagai profesi dokter. Masa dia ngomongin masalah kayak gini aja, dia kemana-mana ngelebar ya, ngomonginnya uang susu anak gue apa segala macam. Kalau misalkan kasih uang cucu anak, kasihnya yang halal ya, emangnya anak gue kasih susu babi apa gimana sih? Gitu, mungkin selama ini tidak ada yang berani bicara. Gitu, Doktif bicara serangannya luar biasa, Bapak Listio. Fitnahnya luar biasa. Doktif diam bukan berarti Doktif takut atau panik. Doktif mengikuti segala prosedur hukumnya. Bahkan dibilang sekarang ada duta lapor. Gitu, Doktif dibilang duta lapor. Apa kesalahannya Doktif jika melaporkan orang-orang yang ingin memfitnah Doktif? Dan sekarang penggiringan opininya ini luar biasa. Doktif nggak mau diam. Gitu, Doktif akan melawan karena fitnahnya sangat luar biasa. Itu dokter apaan kayak gitu? Menurut gue sih dokter sih nggak pantas sih. Kalau dokter itu harusnya kan nanyain, kamu suhunya berapa? Kamu lagi sakit ya? Apa segala macam. Ini anak gue dibecanda-becandain, beli uang cucunya yang apa? Pakai uangnya yang nggak halal apa segala macam. Terus kayak gitu segala macam. Si Ria Ricis, gamisnya dikomen-komenin sama dia. Terus apalagi tuh si DP segala macam semuanya dikomen-komenin. Si DP juga jadi toksik, terus Bunda Maya juga dikomen-komenin. Tenang aja, dulu gue sama DP juga ngebelain DP, gue juga berseteru, tapi kali ini gue bela DP karena menurut gue ini udah keluar jarum nih, iya nggak cocok dokter ngomong gitu. Terus kayak gitu kalau sama Bunda Maya padahal cuma menanggapi tentang skincare, langsung tuh digiring-giring opini, langsung tuh sama dia tuh. Menurut gue nggak pantas sih dokter kayak gitu sih. Doktif versus Dewi Persik. Seolah tidak ada habisnya, Doktif juga diketahui sempat bermasalah dengan pedangdut Dewi Persik. Mantan istri Saipul Jamil itu sempat mengomentari aksi Doktif mereview produk kecantikan hingga kemudian saling sindir di media sosial pun terjadi. Doktif pun melayangkan komentar pedas meminta DP lebih baik diam atau menyanyi ketimbang banyak komentar. Di sisi lain, DP juga menyentil kehadiran Doktif ke acara salah satu acara televisinya justru membuat rating anjlok. Ia bahkan menduga kemunculan Doktif yang cukup fenomenal lantaran mereview secara tajam produk kecantikan dicurigai ada agenda terselubung yang sedang dijalankan. Pikir rating pagi-pagi ambiar kemarin kita ngedatangin Doktif, ratingnya bagus ya kan, bagus gitu kan ya kan, soalnya secara kan orang-orang kayak yang aku mau nonton gitu kan ya kan, gue mau nonton pagi-pagi ambiar kemarin pas pada waktu Doktif datang, gue mau nonton, nggak bagus ratingnya, biasa aja berarti kan buzzer berarti. Tapi kalah sama anak-anak yang di TikTok yang trending di TikTok, yang kayak siapa tuh yang lagu yang Garam dan Madu. Bukan, ada lagi yang pada waktu jadi yang macam-macam yang pernah didatengin anak-anak TikTok, yang itu yang petantang. Oh, yang punya Sony itu. Tinggal itu nih. Kita justru yang huru hara ratingnya jelek. Terus yang dor itu ratingnya bagus, keren. Berarti tandanya masyarakat Indonesia udah mulai pintar. Saya sudah lihat VT-nya Doktif ya. Terima kasih kalau Doktif sudah minta maaf dan sudah men-take down foto. Nah gitu dong Dok, supaya orang-orang itu nggak melihat saya seolah-olah saya berpihak pada Doktif. Ingat bahwa saya itu berpihak kepada pemerintah, begitupun juga Doktif. Jangan pernah membangkang apa yang dikatakan pemerintah. Jadi kan Doktif itu tinggal di negara hukum, jadi tetap harus ada aturan-aturannya yang dimana semestinya Doktif harus bisa jalankan dengan baik supaya tidak terjadi huru-hara Doktif. Masih banyak cara kok Doktif, seperti dokter-dokter yang lain pun juga dalam mengedukasi masyarakat yang belum paham tentang dunia perskincarean. Doktif bilang saya harus
fokus kepada bidang saya. Doktif juga kayak gitu, edukasilah sesuai dengan apa yang memang tugasnya doktif untuk dunia perskincarean. Nah, untuk yang tidak menjadi kewenangan doktif jangan dilakukan. Salah satu contoh, nggak usah lah doktif ibaratnya merepost ngomongin tentang masalah saya dengan si A, dengan si B. Kan ada tuh saya lihat doktif repost gosip-gosip, ya kan. Nggak usah lah doktif ya, jadi biar nggak timbul huru hara. Begitupun juga doktif fokus aja ke edukasi biar tidak ke yang lain-lain. Supaya seperti awal dulu mengembalikan image doktif yang kita semuanya respect tadinya gitu loh ya doktif. Sekaligus juga aku sebagai masyarakat biasa nih, saya tidak berbicara sebagai artis. Dok, udah dong dok, gak usah ngomong-ngomongin baju-baju orang, gak enak gitu kan, baju ini, baju itu, kan dokter sama-sama jualan, ya kan, gak usah lah dok, itu loh yang bikin huru hara jadi sumpek ngelihatnya dok, ya. Jadi kita fokus di bidang masing-masing, edukasilah dengan yang baik, jangan sampai huru hara. Jangan pernah membangkang apa yang memang sudah kita percayakan kepada institusi negara, yaitu BPOM. Bagaimana kerjasamanya dengan baik supaya tidak terjadi huru hara. Kalau untuk Mama DP, dokter rasa sudah tidak perlu diberikan tanggapan apapun ya, karena ya kita punya spesifikasi sendiri-sendiri. Beliau dengan bidangnya dan dokter juga dengan bidangnya dok. Kecewa nggak sih dok? Tidak akan menanggapi apapun yang direspon oleh Mbak DP. Tapi kecewa nggak sih dok? Kecewa nggak sih? Ibaratnya sampai biasa aja. Nggak biasa aja sih nggak apa-apa. Gitu. Kalau dokter udah biasa, nggak ada masalah. Mungkin setelah berita itu viral, ada komunikasi kah mungkin minta maaf atau karena sempat doktif kayak sedikit nyindir kata netizen tuh. Iya gitu ya. Tapi mau minta maaf maksudnya untuk hasil lab tidak ada ya, karena dokter menyampaikan hasil dari lab ya. Jadi tidak ada kata-kata maaf untuk apa. Itu yang dokter pertanyakan. Karena Mbak DP di situ kan minta maaf lah apa, dokter juga nggak paham. Apakah meminta maaf karena dari hasil lab yang dokter sampaikan? Nggak mungkin kan, dokter membacakan hasil lab dari suatu produk skincare. Apalagi kan sampai bilang kayak nyinggung soal share rating juga kan, itu posisi share rating. Nah juga. itu cukup disesalkan ya, karena itu merupakan rahasia dari dapur stasiun televisi itu sendiri. Jadi memang sih sebaiknya untuk rating tidak diungkapkan ke publik ya. Jadi dikembalikan lagi ke karakter masing-masing orang. Doktif versus Dr. Andreas. Baru-baru ini Doktif juga mengejutkan publik lantaran dilaporkan oleh Dr. Andreas Henry Situngkir atas dugaan pencemaran nama baik di Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Andreas melaporkan Doktif karena membuat review terkait jasa titip skincare dari Bangkok. Menurut Doktif, sebagai seorang dokter, Andreas harusnya paham jika sebuah produk yang datang dari luar negeri juga harus mengantongi izin dari BPOM. Lagi dan lagi, Doktif pun berencana melaporkan balik Andreas, menambah daftar panjang urusan hukumnya di tengah huru hara industri kecantikan di Indonesia. Ada seseorang yang melapor profesinya dokter, inisialnya AS. AS melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik seperti itu. Makanya kami hadir untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian dalam rangka penyidikan ya. Penyidikan. Sebenarnya tim penyidiknya dari Polrestabes Medan, tapi karena persoalan jarak dan waktu, makanya kami bersurat ke tim penyidik Polrestabes Medan sekiranya jika diperkenankan agar dapat dilakukan pemeriksaan di wilayah hukum Polda Metro Jaya atau Polda Banten karena terkendala terkait dengan jarak dan waktu. Alhamdulillah apa yang kami mohonkan mungkin dapat diakomodir sehingga pemeriksaannya dapat dijalankan hari ini di Polres Tangerang Selatan. Mungkin seperti itu ya. Oke, di dalam tadi gimana? BAP berapa pertanyaan? Dan seputar apa aja sih? BAP sekitar 20-an mungkin atau kurang, tidak banyak. Sekitar ya pencemaran nama baik melalui transaksi. Cuma gitu doang ya? Iya. Dokter sendiri ngerasa bahwa ngelakuin hal tersebut nggak sih? Enggak, coba sebentar dokter mau styling dong, boleh nggak di sini?
sekian dok. Oke ya, kalian denger ya, di sini ada kata-kata dari Bartok ya, Justip, Bartok denger semua ya. Ini saksinya para teman-teman wartawan ya. Ini salah satu ya, ada materinya di situ ya. Jadi intinya kan dokter detektif menyampaikan suatu ungkapan ya di media elektronik terkait dengan kegiatan-kegiatan Justip dari Bangkok itu. Itulah kemudian. Oke bang, pertanyaan begini, untuk menjadi seorang justiper, apakah tidak boleh profesi dokter? Atau begini, syaratnya apa sih untuk jadi justiper gitu loh? Ini kan produk kosmetik ya? Iya. Produk kosmetik kemudian dimasukkan ke dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Itu ada prosedurnya, ada ketentuannya. Salah satu ketentuan yang paling dasar adalah setiap produk kosmetik yang beredar di wilayah hukum Republik Indonesia itu harus memiliki izin edar. Kalau datangkan dari Bangkok, apakah punya izin edar dari BPOM RI? Pertanyaannya begitu. Jadi apa yang diungkapkan oleh dokter detektif melalui unggahan media sosial tersebut itu untuk menjaga kepentingan umum, menjaga kepentingan masyarakat agar masyarakat berhati-hati terhadap produk yang belum memiliki izin edar dari BPOM. Jadi Badan POM itu Indonesia ya, nggak ada yang namanya Badan POM Bangkok, Badan POM Thailand itu nggak ada. Ya, dan berarti tidak ada hubungannya dengan bea cukai di sini ya, karena kan kemarin kalau dibicarakan dari dokter A sendiri bilang, saya kan juga tahu paham prosedurnya, SOP segala macam dia paham gitu. Nah kalau memang paham, kenapa kok didapatkan akun dari TikToknya dia, tertulis akun TikToknya atas nama siapa di sini? Kelihatan nggak? Baca nggak? Dokter Andrea Tumpir. Kenapa dia menuliskan kata-kata seperti ini? Coba dong ada teman-teman wartawan yang bisa jelasin. Jadi jangan pada mulai amnesia semua deh kalian ya, karena ingin menyerang dokter, terus kalian lupa dengan jejak digital kalian sendiri. Ini kalian bisa temukan loh, akun TikToknya sendiri atas nama siapa, bisa diulang lagi? Dokter Andrea Tumpir. Bener ya? Nah. Artinya di sini dia menyalahi SOP sebagai dokter atau gimana mungkin dok penjelasannya dok? Iya, jadi tidak boleh, bahkan bukan cuman apalagi seorang dokter, ya masyarakat biasa aja tidak boleh seperti ini, apalagi ini kosmetik, ya apalagi seorang dokter. Jadi memang dia sudah menyalahi. Jadi apa yang dokter sampaikan itu untuk melindungi konsumen, melindungi masyarakat Indonesia. Jadi jangan menggunakan nama dokter, akhirnya bisa beli produk kosmetik yang banyak dengan menggunakan kata-kata ini sudah berbadan POM Bangkok. Itu kan sesuatu hal yang menurut kita semua sebenarnya lucu gitu. Tapi kan kalian tahu piringannya. Gitu, ya. Dok, tapi ada niatan juga untuk, ini kan bicara soal etik lagi ya dok ya, gitu. Ada niatan untuk ke PBID nggak dok, untuk bawa hal ini? Kayaknya lebih ke ranah hukum deh sepertinya juga ini. Kenapa? Karena memang udah duluan dilaporkan apa seperti apa? Betul. Jadi memang sudah melalui hukum ya, kita akan lawan melalui hukum kembali. Tuh, jadi hati-hati aja buat kalian, karena jejak digital itu kan kelihatan banget bisa diulang kembali. Gitu.